Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kemarin disampaikan bahwa inna min abarril bir ayyasilar rajul ahla wuddi abihi. Sesungguhnya dari kebaikan yang termasuk istimewa, yang top adalah ayyasilar rajul ahla wuddi abihi. Ketika seseorang bisa menyambungkan kembali tali persaudaraan dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya. Kalau kita punya saudara, bapak kita punya saudara yang dicintai oleh bapak almarhum, ya, misalnya juga almarhum bapak kita punya teman yang tentu saja disenangi oleh bapak kita, maka sambungkan kembali sekarang, ya, dengan berbagai macam cara. Silakan kalau Kang Heri atau Kang Usup-Usup atau Ki Sholawat aja itu mau besanan misalnya dengan dengan anak atau keturunan dari teman bapak kita almarhum, atau bagaimana caranya, yang jelas nyambung kembali, begitu, ya. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidah alal walad di'afani. Nah, ini penegasan bahwa seorang ibu itu lebih lebih besar kasih sayang dibanding seorang bapak. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Birrul walidah alal walid di'afani. Kebaikan seorang ibu alal walad, bagi anaknya itu di'afani, 2 kali lipat. Jadi memang ibu ini derajatnya, ya, dibandingkan dengan ayah itu kan sampai dalam hadis yang lain 3 kali perbandingannya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, siapa yang paling berhak diperlakukan dengan baik, dimuliakan, Kanjeng Nabi menjawab, ummuka. Kemudian orang itu nanya lagi, lalu siapa? Nabi masih menjawab, ummuka. Orang itu bertanya lagi, siapa? Nabi masih tetap menjawab, ummuka. Lalu yang keempat, baru Nabi menjawab dengan abuka. Nah, ini juga birrul walidah alal walid di'afani. Kebaikan seorang ibu terhadap anaknya itu 2 kali lipat dibandingkan kebaikan bapaknya. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah SAW, da'watul walidah asra'u ijabatan. Doa seorang ibu lebih cepat diijabahnya daripada doa seorang bapak. Ada, Masya Allah, Kang Ali Setiawan Ali, ya, di Bandung kalau tidak salah, ya. Ada Ki Anwar Hilmi, di mana? Di Kampung Sawah. Ternyata da'watul walidah asra'u ijabatan. Doa seorang ibu lebih cepat diijabahnya daripada, ya, doa seorang bapak. Kila, ditanya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, walimadakah? Kenapa demikian? Kenapa doa seorang ibu lebih cepat diijabahnya oleh Allah daripada doa seorang bapak? Qala, menjawab Kanjeng Nabi, hiya arhamu minal ab. Karena ibu lebih sayang daripada bapak kepada anaknya. Ini jawaban Kanjeng Nabi cukup menohok juga bagi kita kaum bapak-bapak, ya, laki-laki, ajengan Sadiman Komarudin. Ternyata kata Kanjeng Nabi, hiya arhamu minal ab. Ketika ditanya kenapa doa ibu itu lebih manjur, lebih mandi, kalau orang Jawa bilang, ya, lebih mati daripada doa bapaknya, Kanjeng Nabi menjawab, hiya arhamu minal ab. Karena ibu lebih sayang, lebih cinta, lebih telaten, ya, lebih segalanya lah daripada kasih sayang bapak kepada anaknya. Wadawatul rahmi la tusqatu. Nah, sedangkan doa yang
eh, apa berhubungan dengan rahim, ya doa yang berhubungan dengan perut gitu, latus kotu itu tidak akan latas kutu boleh, tidak akan terjatuh atau tidak akan gugur. Jadi doa seorang ibu itu tidak bakal gugur mendoakan kepada anaknya selama doanya tentu doa-doa yang baik ya. Nah, makanya jangan sampai ibu itu mendoakan. Anda sebagai seorang ibu jangan pernah terucap dari mulut kita sebagai seorang ibu itu, ya tentu seorang bapak juga nih, karena ibu tadi doanya lebih cepat diijabahnya, maka ibu harus berhati-hati. Jangan pernah ada keluar kata-kata yang mendoakan jelek kepada anak-anaknya. Awas itu. Karena akan sangat berbahaya terhadap kebahagiaan anak-anak kita. Jadi ulah gedeng-gedeng dicarekan budak teh, terus dilaknat, kamu ini kurang ngajar, dasar anak buang kawarah, goblok, koplok, dan lain-lain. Nah, itu diucapkan oleh orang tua kepada anaknya, tentu saja itu hal yang tidak baik. Bahkan naudzubillah itu akan menjadi doa yang buruk bagi anak-anak kita ya. Kang Muhammad Rifaldi Banser Kutawaluya, Kang Ateng di Cengkok, doa seorang ibu kepada anaknya itu lebih cepat diijabah. Da'watul walidah asra'u ijabatan. Doa seorang ibu lebih cepat diijabah daripada doa seorang bapak kepada anaknya. Nah, eta anak bilang dasar sedal jepit. Ada sebelah dasar dasar kerak tutung sih ya ke anak, masya Allah. Jadi anaknya jadi kerak tutung gua. Ada, masya Allah. Nah ini sebagai orang tua kita harus lebih bijak, lebih dewasa, lebih sabar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang berbau laknat kepada anak-anak kita ya. Karena itu walau bagaimanapun, waduh ada Kiai Nandar Kusyairi guru kita ini. Terima kasih Kiai di Pondok Pesantren Al-Muslih, Ketua Penasehat JNU Kerawang. Terima kasih Kiai, mohon doanya. Ada apanya Ica juga ikut hadir. Jadi sekali lagi sebagai orang tua jangan pernah mengucapkan kata-kata yang laknat kepada anak-anak kita, karena terlebih-lebih ibu, karena dakwatul walidah asrawi jabatan, doa seorang ibu lebih cepat ijabahnya daripada doa seorang bapak. Ketika ditanya ya tadi alasannya hiya arhamu minal ab, karena ibu lebih sayang kepada anaknya daripada bapaknya. Kemudian wasalahu rajulun, Kangjeng Nabi ditanya oleh seseorang, faqala, orang itu bertanya, ya Rasulullah, man abaru? Siapa yang harus aku kepada siapa aku harus berbuat baik? Man abiru, kepada siapa yang aku harus berbuat baik? Faqala, Nabi menjawab, birra walidaika, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Sebelum kepada yang lain-lain, kepada atasanmu, kepada teman sejawatmu, kepada kekasihmu, kepada siapapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dulu. Bahagiakanlah hati mereka. Buatlah mereka bangga punya anak kamu. Jangan sampai orang tua kamu merasa menyesal pernah melahirkan dan membesarkan kamu. Faqala, laki-laki itu juga bertanya lagi, berkata lagi kepada Paduka Rasul, laisali walidani, saya tidak punya ibu bapak saya sudah meninggal. Faqala, Kangjeng Nabi menjawab, birra waladak, kama anna liwalidaika alaika haqqan, kadzalika liwaladika alaika haqq. Kalau
kamu sudah tidak punya bapak, ya sudah, sekarang berbuat baiklah kamu sama anak-anakmu. Ya. Berbaik-baiklah dengan anak-anak kamu. Kasihanilah mereka sekarang ya, yang terutama yang anak-anak yang masih kecil. Silakan sayangi anak-anak kamu. Kama annari walidaika. Kenapa? Karena seperti untuk ibu kamu itu, untuk kedua orang tuamu juga ada alaika bagi kamu hakon, ada hak, kadzalika liwaladika alaih hak. Kalau kamu punya kewajiban dan itu menjadi hak bagi kedua orang tua kamu, demikian juga bagi anakmu. Kamu punya kewajiban yang bagi mereka alaika hak. Jadi kalau wajib bagi orang tua berarti hak bagi anak. Misalnya anak, orang tua wajib mendidik anak, maka anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Orang tua, bapak terutama ya, wajib ngasih duit sama anak, berarti anak berhak menerima duit dari bapaknya. Demikian seterusnya ya, Kang Wayo Sukaryo. Saya ingat apa yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, bahwa dinarun anfaqtahu fi ahlika wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah fa dinarun anfaqtahu fi ahlika khair. Kita punya duit 1 juta loh, Kang Oyo ya, dikasih sama istri, sama anak untuk membiayai mondok di pesantren, untuk beli beras, beli parfum, beli bedak, lipstiknya istri kita. Terus kita punya duit 1 juta, dikasihlah sama panitia pembangunan masjid atau musola di kampung kita. Maka padinarun anfaqtahu fi ahlika khair, uang yang 1 juta yang kita berikan untuk anak dan istri kita lebih baik. Au kama qala Rasulullah SAW wa rawahu Muslim. Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis sahih. Jadi kalau kita punya duit, sebelum ngasih kepada yang lain, awas, anak dan istri dulu yang kita kasih. Ya, sebelum sama fakir miskin, sebelum sama janda-janda jompo, apalagi kalau sama janda-janda heran. Jangan ya. Nah, sebelum sama yang lain, maka anak dan istri kita, pastikan dulu mereka menerima duit dari kita. Ya, karena mereka punya hak dan kita punya kewajiban sebagai suami dan sebagai orang tua dari anak-anak kita. Begitu ya, Nek Zia Salsarine. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang bapak, tentu juga ibu ya, a'ana waladahu, yang menolong anaknya ala birri, untuk berbuat baik kepadanya. Jadi bagaimana Allah sangat menyayangi orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Ya, tentu kita harus sayang dulu kepada anak-anak kita, harus perhatian dulu kepada anak-anak kita. Nanti anak kita juga pasti akan sayang dengan sendirinya kepada kita. Itu maksudnya menolong, kita menolong anak supaya anak berbuat baik kepada kita. Ya, jangan sampai menyusahkan anak. Menyusahkan gimana? Ya kita nuntut sama anak supaya berbuat baik kepada kita orang tuanya. Sementara kita tidak pernah melakukan kewajiban apapun kepada mereka. Nah, itu namanya kita tidak saling tolong-menolong dalam masalah ini. Artinya, kalau anak ingin berbuat baik kepada kita sebagai orang tua, maka kita pun harus menjalankan semua kebaikan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kita, ya. Tolonglah anak-anak kita untuk berbuat baik kepada kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Tentu sekali lagi, dengan cara memberikan kewajiban, menjalankan kewajiban, memberikan hak anak, hak pendidikan, hak dapat duit, hak apalagi seorang anak kepada bapaknya, ya, hak dinikahkan, ya. Kalau misalnya nanti sudah dewasa, itu semua hak yang harus didapatkan seorang anak dan kewajiban orang tuanya. Maka agar anak-anak
kita menjadi anak-anak yang bisa birrul walidain, tolonglah mereka dengan cara memberikan kewajiban kita sebagai orang tua, menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan Ibu Fitriah Kamal, ada Ibu Husna Ebot, dan semua yang hadir, ada HRS, kita menjadi orang tua yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.